pertama yaitu masa remaja awal. Masa remaja awal merupakan masa ketika seorang anak tumbuh ke tahap menjadi seseorang yang dewasa, yang tidak dapat ditetapkan secara pasti. Pada masa ini, remaja mulai mempunyai kapasitas untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan secara efisien. Mencapai puncaknya dikarenakan pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan. Sistem saraf yang berfungsi memproses informasi berkembang dengan cepat. Perkembangan yang terjadi pada remaja awal yaitu perkembangan psikis. Karakteristik periode remaja awal ditandai oleh terjadinya perubahan-perubahan psikologis seperti yang pertama, krisis identitas, yang kedua, jiwa yang labil, yang ketiga, meningkatnya kemampuan verbal untuk ekspresi diri, yang keempat, pentingnya teman dekat atau sahabat, yang kelima, berkurangnya rasa hormat terhadap orang tua, kadang-kadang berlaku kasar, yang keenam, menunjukkan kesalahan orang tua, dan yang ketujuh, mencari orang lain yang disayangi selain orang tua. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Kekuatan pemikiran remaja yang sedang berkembang membuka cakrawala kognitif dan cakrawala sosial baru. Pemikiran mereka semakin abstrak atau remaja berpikir lebih abstrak daripada anak-anak. Logis atau remaja mulai berpikir seperti ilmuwan yang menyusun rencana-rencana untuk memecahkan masalah-masalah dan menguji secara sistematis pemecahan-pemecahan masalah, dan idealis atau remaja yang sering berpikir tentang apa yang mungkin akan terjadi. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial yang sering disebut juga sebagai masa remaja awal atau masa pertengahan merupakan periode yang penting dalam kehidupan seorang individu. Pada periode ini, remaja mengalami perubahan fisik, kognitif, dan sosial yang signifikan. Persoalan ini sering muncul meliputi identitas diri, mulai mempertanyakan siapa mereka sebenarnya, nilai-nilai apa yang mereka anut, dan bagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain. Nah, perkembangan moral. Perkembangan moral melibatkan pemahaman mereka tentang nilai-nilai etika dan moral, serta kemampuan mereka dalam mengambil keputusan moral. Aspek perkembangan moral dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh remaja awal yaitu remaja awal mulai mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks tentang moralitas dan etika. Mereka mempertanyakan alasan di balik nilai-nilai yang mereka anut dan mulai membentuk pandangan mereka sendiri tentang apa yang benar dan salah. Dan yang terakhir, perkembangan spiritual. Nah, perkembangan spiritual pada remaja awal melibatkan eksplorasi nilai-nilai, keyakinan, dan makna hidup. Aspek perkembangan spiritual dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh remaja awal yaitu remaja awal mulai mempertanyakan nilai-nilai dan keyakinan yang diberikan kepada mereka oleh keluarga dan masyarakat. Nah, selanjutnya remaja madya. Remaja madya atau menengah merupakan masa remaja dengan usia 15-18 tahun. Pada masa ini, sebagai masa mencari sesuatu yang dapat dipandang bernilai, kebutuhan akan adanya teman yang dapat turut merasakan suka dan dukanya. Perkembangan yang terjadi pada remaja madya yaitu perkembangan psikis. Periode selanjutnya adalah terjadi antara usia 15-17 tahun yang ditandai dengan terjadinya perubahan-perubahan sebagai berikut. Yang pertama, mengeluh orang tua terlalu ikut campur dalam kehidupannya. Yang kedua, sangat memperhatikan penampilan. Yang ketiga, berusaha untuk mendapatkan teman baru. Yang keempat, tidak tahu, kurang atau menghargai pendapat orang tua. Yang kelima, sering sedih atau kemudian. Yang keenam, mulai menulis buku harian. Yang ketujuh, sangat memperhatikan kelompok, main secara selektif dan kompetitif. Dan yang kedelapan, mulai mengalami periode sedih karena ingin lepas dari orang tua. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif remaja madya yang biasanya terjadi antara usia 15-18 tahun merupakan periode yang penting dalam perkembangan individu. Nah, pada tahap ini, remaja mengalami perubahan signifikan.
dalam pemikiran abstrak. Nah, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan kemampuan berpikir kritis. Nah, beberapa contoh persoalan yang muncul pada masa ini yaitu identitas dirinya. Nah, remaja media sering mengalami pertanyaan dan pencarian tentang siapa mereka sebenarnya. Mereka mencoba untuk memahami nilai-nilai, minat, dan tujuan hidup mereka. Nah, perkembangan sosial. Perkembangan sosial remaja media juga merupakan aspek penting yang terjadi dalam tahap perkembangan mereka. Pada periode ini, remaja media mulai menjalin hubungan sosial yang lebih kompleks dan mendalam. Nah, aspek perkembangan sosial remaja media dan persoalan yang mungkin mereka hadapi kemandirian. Remaja media mengembangkan kemandirian dalam mengambil tanggung jawab pribadi dan mengelola tugas sehari-hari. Mereka mungkin menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kemandirian dan ketergantungan pada orang tua atau figur otoritas lainnya. Perkembangan moral. Perkembangan moral pada remaja media adalah periode penting dalam kehidupan seseorang individu. Pada tahap ini, remaja media mengalami banyak perubahan fisik, emosional, dan sosial. Mereka mulai mengembangkan identitas pribadi dan menghadapi berbagai persoalan moral yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Persoalan umum yang sering dihadapi oleh remaja media dalam hal moral meliputi identitas dan nilai-nilai. Remaja media sering berusaha mencari tahu siapa mereka sebenarnya dan apa yang mereka percayai. Yang terakhir yaitu perkembangan spiritual. Nah, perkembangan spiritual remaja media juga merupakan aspek penting dalam pembentukan identitas dan nilai-nilai mereka. Nah, pada tahap ini, remaja mulai mencari makna hidup, mengembangkan keyakinan dan nilai-nilai spiritual, dan mencari koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Nah, persoalan yang sering muncul dalam perkembangan spiritual remaja media yaitu remaja media seringkali mulai mempertanyakan tujuan hidup mereka dan mencari makna yang lebih dalam. Mereka mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti siapa saya, apa arti hidup, dan apa yang membuat hidup berarti bagi saya. Nah, remaja akhir. Remaja akhir adalah masa konsolidasi menuju periode dewasa, ditandai dengan pencapaian 5 hal dengan tahap usia 18-21 tahun. Nah, perkembangan yang terjadi pada remaja akhir yaitu perkembangan psikis. Nah, periode ini dimulai pada usia 18 tahun yang ditandai oleh tercapainya muturitas fisik secara sempurna. Nah, perubahan psikososial yang ditemui antara lain yang pertama, identitas diri menjadi lebih kuat. Yang kedua, mampu memikirkan ide. Yang ketiga, mampu mengekspresikan perasaan dengan kata-kata. Yang keempat, lebih menghargai orang lain. Yang kelima, lebih konsisten terhadap minatnya. Yang keenam, bangga dengan hasil yang dicapai. Yang ketujuh, selera humor lebih berkembang. Dan yang kedelapan, emosi lebih stabil. Perkembangan kognitif. Selama masa remaja akhir, terjadi perkembangan kognitif yang signifikan pada individu. Pada tahap ini, remaja mengalami peningkatan kemampuan berpikir abstrak, pemecahan masalah yang kompleks, dan peningkatan kemampuan pemikiran kritis. Namun, ada juga beberapa persoalan yang sering terjadi pada remaja akhir. Di antaranya, remaja akhir sering merasa bingung tentang identitas mereka dan peran apa yang mereka ingin ambil dalam kehidupan dewasa. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial melibatkan eksplorasi dan pengembangan identitas sosial mereka, peningkatan kemandirian dan integritas dalam masyarakat. Beberapa persoalan sosial yang sering muncul yaitu remaja akhir sering mengalami peningkatan kesadaran tentang identitas sosial mereka, termasuk peran gender, kelompok etnis, agama, atau keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Perkembangan moral. Perkembangan moral pada remaja akhir melibatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam pengambilan keputusan dan perilaku sehari-hari. Pada tahap ini, remaja mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks tentang apa yang benar dan salah, serta mulai membentuk pandangan mereka
kesetaraan, dan tanggung jawab sosial. Perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual pada remaja akhir melibatkan pencarian makna, nilai, dan tujuan hidup yang lebih dalam. Ini melibatkan pertumbuhan dalam pemahaman dan eksplorasi dimensi spiritual dan eksistensial. Nah, beberapa aspek perkembangan spiritual yang terjadi pada tahap ini yaitu pencarian makna dan tujuan hidup. Remaja akhir mulai merenungkan tentang tujuan hidup mereka, makna eksistensial, dan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang melibatkan keberadaan manusia dan alam semesta. Dewasa awal. Menjadi dewasa merupakan tahap puncak perkembangan kesehatan kehidupan, kebugaran fisik, dan memiliki potensi untuk menjadi tahap perkembangan yang sangat positif dibandingkan remaja. Pada masa awal memiliki peluang yang besar untuk mengeksplorasi diri, tetapi juga menghadapi tantangan yang besar. Perkembangan yang terjadi pada dewasa awal yaitu perkembangan psikis. Selama masa dewasa seseorang juga akan mengalami perubahan-perubahan fisik dan psikologis dalam periode yang cukup lama. Ketika perubahan-perubahan tersebut tidak diterima dan dimanfaatkan dengan baik, maka hal tersebut akan menjadi suatu masalah baru bagi sebagian individu. Salah satu masalah yang sering dihadapi dan tugas perkembangan masa dewasa awal adalah membina hubungan dengan lawan jenis. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif mahasiswa pada masa dewasa awal dapat dilihat dari perkembangan kemampuan otak dan penalaran berupa ingatan, pemahaman menjelaskan, pemahaman menafsirkan, pemahaman ekstrapolasi, dan penerapan. Tahap kognisi pada masa dewasa awal ini disebut dengan pemikiran postformal yang bersifat relatif, yaitu pemikiran postformal yang melihat bayangan abu-abu. Pemikiran tersebut memungkinkan mahasiswa sebagai orang yang berada pada masa dewasa awal melampaui sistem logika tunggal dan mendamaikan atau memilih di antara beberapa ide yang saling berlawanan. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi masyarakat agar dapat meleburkan diri menjadi satu kesatuan, saling berkomunikasi dan bekerja sama. Proses perlakuan dan bimbingan orang tua terhadap anaknya dan mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial, mengenalkan norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta memberikan contoh dalam penerapan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari, lazim disebut sebagai sosialisasi. Perkembangan moral. Perkembangan moral adalah proses di mana individu mengembangkan pemahaman mereka tentang benar dan salah, serta nilai-nilai moral yang mengarahkan perilaku mereka. Persoalan umum yang sering muncul, individu pada usia ini sering mencari identitas mereka, menentukan nilai-nilai yang penting bagi mereka dan mengembangkan pandangan dunia mereka sendiri. Perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual mengacu pada pertumbuhan dan pematangan aspek spiritual dalam diri individu, seperti pencarian makna hidup, koneksi dan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, dan pengembangan nilai-nilai spiritual. Persoalan spiritual yang sering muncul yaitu dewasa awal seringkali merenungkan makna hidup dan tujuan mereka. Mereka mungkin mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial seperti tujuan hidup, arti keberadaan, dan kehidupan setelah kematian. Dewasa madya. Masa dewasa madya adalah masa peralihan dewasa yang berawal dari masa dewasa muda yang berusia 40 sampai dengan 60 tahun. Pada masa dewasa madya, ada aspek-aspek tertentu yang berkembang secara normal. Aspek-aspek lainnya berjalan lambat atau berhenti. Bahkan ada aspek-aspek yang mulai menunjukkan terjadinya kemunduran. Aspek yasmania mulai berjalan lamban, berhenti dan secara berangsur menurun. Nah, perkembangan yang terjadi pada masa dewasa madya yaitu perkembangan psikis. Masa dewasa madya adalah masa peralihan dewasa yang berawal dari masa dewasa muda yang berusia 40 sampai 65 tahun
pada masa dewasa madya, ada aspek-aspek tertentu yang berkembang secara normal. Aspek-aspek lainnya berjalan lambat atau berhenti. Pada akhir masa dewasa madya atau sekitar usia 40 tahun, kekuatan aspek-aspek psikis ini pun secara berangsur ada yang mulai menurun, dan penurunnya cukup drastis pada akhir usia dewasa. Perkembangan kognitif. Pada masa dewasa, ada pandangan yang berubah mengenai perkembangan kognitif. Hal ini disampaikan oleh Santrok tahun 2020, mengatakan pendapat karena kritikannya terhadap pandangan Jan Piaget yang mengatakan bahwa masa dewasa merupakan efisiensi dari tahap perkembangan operasional formal saja. Perkembangan sosial adalah proses di mana individu memperluas dan memperdalam hubungan sosial mereka dengan orang lain, mengembangkan keterampilan sosial, dan memahami dinamika hubungan yang kompleks. Pada tahap dewasa madya, persoalan sosial yang sering muncul yaitu dewasa madya seringkali menghadapi peran baru dan perubahan dalam keluarga, seperti menjadi orang tua atau merawat orang tua yang menua. Perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai benar dan salah. Perkembangan moral memiliki dimensi intrapersonal yang mengatur aktivitas seseorang ketika dia tidak terlibat dan interaksi sosial, dan dimensi interpersonal yang mengatur interaksi sosial dan penyelesaian konflik. Selanjutnya perkembangan spiritual. Spiritualitas menjadi salah satu kemampuan yang dapat dilakukan karena membuat manusia kuat dalam menghadapi masalah dan menjadi sumber pencarian makna hidup. Keyakinan dan pengalaman dalam spiritual dapat mengubah hidup mereka, memberi kekuatan, serta memengaruhi kesejahteraannya. Yang terakhir, dewasa akhir. Masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia memiliki umur sekitar 60 sampai meninggal, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Perkembangan yang terjadi pada masa dewasa akhir adalah sebagai berikut. Perkembangan psikis. Kemunduran kemampuan mental merupakan bagian dari proses penuaan organisme secara umum. Hampir sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa setelah mencapai puncak pada usia antara 45 sampai 55 tahun, kebanyakan kemampuan seseorang secara terus-menerus mengalami penurunan. Hal ini juga berlaku pada seorang lansia. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif dewasa akhir, juga dikenal sebagai tahap dewasa tua atau lanjut usia, adalah periode perkembangan kognitif yang terjadi pada orang yang berusia 60 tahun ke atas. Pada tahap ini terjadi perubahan dalam fungsi kognitif dan pemrosesan informasi. Meskipun ada variasi antara individu, beberapa aspek dan perkembangan kognitif yang umum terlihat pada dewasa akhir adalah perubahan dalam kecepatan pemrosesan informasi. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial pada dewasa akhir melibatkan perubahan dan penyesuaian dalam interaksi sosial, peran dan identitas yang berkaitan dengan tahap kehidupan ini. Beberapa tugas dan persoalan yang sering muncul pada dewasa akhir yaitu menerima perubahan fisik dan kesehatan. Dewasa akhir seringkali dihadapkan pada perubahan fisik yang berkaitan dengan penuaan, seperti penurunan kekuatan fisik, penurunan kesehatan, atau adanya penyakit kronis. Perkembangan moral. Meskipun perkembangan moral umumnya dikaitkan dengan masa remaja, perkembangan moral terus berlanjut sepanjang rentang kehidupan, termasuk pada tahap dewasa akhir. Beberapa aspek perkembangan moral yang terlihat pada dewasa akhir meliputi pengembangan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang konsisten. Pemahaman tentang konsekuensi moral dan empati dan perhatian terhadap orang lain.
Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan hidup, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku